Halo, saya Sabi Turaira. Pada tutorial sebelumnya kita udah coba mengkoneksikan aplikasi atau project Django kita dengan database PostgreSQL. Dan kita juga udah menjalankan migrations dari daftar aplikasi yang aktif pada project kita pada project Django ini pada pertemuan sebelumnya. Cuman memang kayaknya nggak terlalu mudah dipahami ya. Karena apa? Karena memang waktu kita menjalankan proses migration kemarin, mungkin teman-teman masih bingung nih. Ini apa sih yang sebenarnya dijalankan oleh aplikasi Django kita pada pertemuan sebelumnya sehingga bisa tergenerate beberapa tabel pada database kita. Nah, pada contoh kali ini kita akan bikin file migration kita sendiri yang akan kita create sendiri, dan nanti kita juga akan coba untuk generate tabelnya ke dalam database kita. Sekarang silakan buka pada aplikasi First Up kita, kemudian buka file models.py. Nah, sebelumnya kita akan jelasin dulu apa sih itu models. Jadi ini sama sebenarnya dengan framework-framework yang lainnya. Intinya sih models ini biasanya tempat kita meletakkan kelas yang berisi data-data yang kita butuhkan, termasuk data-data yang merepresentasikan database, tabel-tabel pada database kita nantinya. Jadi idealnya sih misalnya di models ini ada sebuah kelas student ya. Artinya di database kita idealnya juga akan ada sebuah tabel student. Dan kalau di kelas student di aplikasi kita itu misalnya ada variabel nama, alamat. Nah, artinya di tabel kita juga idealnya juga akan ada dua buah kolom nama dan alamat dengan tipe data yang sama. Jadi pada akhirnya antara model dan juga tabel kita di database itu akan sinkron satu sama lain. Jadi akan ada konsistensi baik dari sisi aturan, behavior maupun tipe datanya di kelas Django dan juga di tabel database kita. Oke, nah sekarang kita akan buat sebuah contoh. Misalnya saya pengen buat sebuah tabel student di sini, di mana tabel student ini akan mendefinisikan kelas model ini ya. Oke, yang pertama untuk nama, kita akan mendefinisikannya dengan char field seperti ini. Jadi ini adalah sebuah mekanisme untuk memberikan tipe datanya, model char field. Jadi dia karakter field ya maksudnya. Dan kita akan kasih atribut maksimum length-nya misalnya 200. Artinya panjang maksimalnya ini 200 karakter. Untuk address juga kita samakan saja contohnya. Jadi char field juga maksimum length-nya juga 200. Jadi ada dua buah variabel di sini. Nah, sekarang dari sini kita berasumsi bahwa kita akan bikin sebuah tabel di database kita, namanya tabel student, dan dia punya dua buah properti name dan property address. Oke, nah anggaplah kita mau bikin tambahan properti lagi dengan tipe data yang agak beda, yaitu tipe data misalnya created time ya. Jadi ini adalah sebuah tipe data yang akan menyimpan history kapan sih data ini disimpan gitu misalnya, atau dibuat. Jadi created time ini tipe datanya agak beda. Kalau tadi ada char field, kalau create time ini kita pakai date time field. Date time field seperti ini. Dan kita bikin dia otomatis aja. Auto now ya. Jadi ketika kita input, dia nanti otomatis ngambil nilai waktu saat kita inputnya gitu. Seperti ini. Untuk bikin tabelnya dengan mudah dari database kita kan sebenarnya bisa aja nih buka PostgreSQL kita, kemudian create skema baru ya di sini, create skema baru, terus definisiin kolomnya disamain manual, misalnya kita tambahin nama, address, dan created time dengan manual. Tapi kan itu sulit, dan yang kedua berpotensi jadi nggak konsisten. Takutnya antara tabel dengan Django-nya itu beda rinciannya. Jadi sekarang kita akan bikin cara yang otomatis aja. Misalnya kita akan bikin sebuah fungsi untuk mengotomatisasi proses ini langsung di-generate ke dalam database tabel kita. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kita bisa masukkan perintah ini pada terminal kita. Python 3, lagi-lagi manage pg ya. Nih ya, jadi manage pg, make migrations. Oke, kemudian first up. Kita enter. Cuman ini ada error ya di sini. Ketika kita bikin first up, saya ada lupa. Jadi untuk memungkinkan first up ini diakses oleh manage py, kita akan bikin dulu di sini
kita tambahkan dulu ya satu lagi install app-nya. Kita mau aktifin first app ini masuk ke dalam install app pada project kita. Caranya adalah first app seperti ini, terus apps, kemudian sini first app config. Nah, seperti ini. Oke, setelah aktif baru kita jalankan lagi perintah make migrations-nya. Nah, di sini udah dibikin sebuah perintah make migration dan teman-teman bisa lihat bahwa dia di-generate sebuah file pada first app migration 001 initial.py. Kita akan lihat pada pada aplikasi first app kita sudah ada sebuah folder baru, folder migrations, dan saat kita buka ini ada sebuah file namanya 001 initial.py, sama seperti yang dikasih tahu di sini. Kalau kita buka di sini, ini isinya seperti ini. Intinya sih dia akan menyesuaikan dengan models yang udah kita bikin. Jadi kalau di models ada name, address, created time dengan nama model student. Maka di migrationnya juga ada sebuah nih ya, create model, name-nya student, field-nya juga udah ada nih, name, address, create time. Namun secara default Django akan menambahkan field ID seperti ini. ID dengan big autofill dan dia auto increment dan bersifat primary key. Ini sebenarnya udah default lah ya, default setiap tabel harus ada primary key dengan tipe auto increment. Nah, jadi ini adalah file migration yang udah kita created pada aplikasi kita. Nah, karena udah ada file migrationnya, kita tinggal menjalankan fungsi migrate-nya gitu, untuk menjalankan migrate-nya. Jadi yang pertama sebelum kita jalanin migrate-nya, kita sebenarnya bisa lihat terlebih dahulu nih. Kita mau lihat gimana sih skema SQL yang akan di-generate pada migration ini. Jadi kita bisa jalankan ini, kita bisa jalankan pada terminal perintah nih ya, Python 3 manage.py, tapi di sini kita ganti perintahnya jadi SQL migrate seperti ini. Kemudian yang mau kita SQL migrate itu dari first app dan dari migration initial 0001 seperti ini. Kalau kita jalankan, nah ini adalah skema SQL yang akan dijalankan pada database kita. Jadi dia akan create table first app student, ada ID-nya, ada name-nya, ada address, dan ada created time seperti ini. Kita bisa lihat dulu ini yang akan di-generate, dan kalau memang udah yakin, kita baru bisa untuk men-generate file ini nih, file migration-nya. Dan untuk menjalankan file migration-nya, kita cukup jalankan Python manage.py _migrate. Jadi nggak usah pakai first app ya di sini, seperti ini. Dan saat kita jalankan di sini udah oke, nggak ada masalah. Dan kita akan buka pada aplikasi database kita. Kita refresh di sini. Nah, di sini ada sebuah tabel first app student. First app ini nama aplikasinya, student ini nama modelnya. Jadi ketika kita buka di sini, kolomnya menyesuaikan dengan yang udah kita definisikan pada model kita. Jadi cukup mudah banget gitu. Nah, misalnya ada perubahan nih, oh ternyata saya mau menambahkan satu buah atribut lagi pada modelnya. Misalnya ada atribut number ID lah ya, kayak nip atau nick dari si student ini. Jadi kita tinggal tambahin aja nih di sini di modelsnya. Misalnya saya tambahin variabel baru nih, misalnya number ID, number student lah ya, misalnya studentnya, char field tapi misalnya maksimal lengthnya cuma 10 digit di sini. Nah, kayak gini. Nah, gimana nih untuk tahu bahwa yang ini bukan buat tabel baru loh, tapi ini cuma ngupdate number student ini aja misalnya, seperti ini. Nah, kalau udah gini kita tinggal generate ulang aja nih, generate ulang lagi, make migration first app. Nanti aplikasinya, nah ini ada pemberitahuan ya. Oh ternyata dibilangin ada masalah nih, bahwa dia harus null atau bla 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 lah. Intinya karena ini tambahan, jadi kita harus bikin dia bisa null gitu, atau dengan opsi lain yang memang memungkinkan. Jadi ini saya akan quit dulu nih ya, saya tambahkan di sini. Kemudian dia juga menambahkan sebuah migration baru namanya student number yang juga disesuaikan dengan nama field ini. Dan kalau kita buka di sini, nah di sini teman-teman bisa lihat bahwa dia nggak sama dengan yang pertama. Kalau yang pertama kan dia create model ya, benar-benar create model baru. Kalau di sini dia udah tahu nih bahwa
ini sifatnya add field, bukan create table. Dan apa yang di add itu yang di add number student bla bla bla. Dan kita bisa generate ulang juga di sini. Kita jalankan migrate-nya. Dan setelah kita jalankan migrate, kita buka di database kita refresh ya, misalnya property kolom. Nah, ini udah nambah sebuah variable baru number student. Jadi artinya adalah setiap kita ingin memodifikasi tabel pada database kita nggak boleh melakukannya directly ke database kita secara langsung. Jadi kita harus definisiin dia melalui aplikasi Django, sehingga semuanya akan bersumber dari satu pintu saja. Gitu ya. Jadi itu sedikit penjelasan tentang migration ya pada Django. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana cara mengkoneksikan ini pada sebuah model. Gimana cara kita akses database kita dari sebuah model dengan cara yang mudah. Oke, sekian, terima kasih. Semoga membantu.